Perencanaan operasional. Perencanaan menyediakan kepada individu maupun unit pekerja berupa panduan yang jelas untuk diikuti dalam kegiatan mereka di masa mendatang. Thomas Bateman dan Scott Asnell 2008 mengatakan bahwa perencanaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, perencanaan tujuan dasar organisasi atau perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah bentuk perencanaan jangka panjang atau jangka menengah yang dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dua, perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah penjabaran dari perencanaan strategis dalam jangka pendek, yang umumnya memuat target dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Perencanaan operasional meliputi perencanaan yang detail untuk setiap dan semua kegiatan yang akan dilakukan selama menerapkan sebagian atau seluruh mutu layanan. Tahap perencanaan ini membutuhkan lebih banyak waktu dan detail dibandingkan tahap perencanaan strategis. Dengan demikian, perencanaan mengandung beberapa arti, antara lain A. Proses, yaitu sesuatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. B. Penetapan tujuan dan sasaran, yaitu kegiatan merencanakan ke arah mana organisasi dapat menetapkan tujuannya, secara khusus ataupun umum. C. Pemilihan tindakan, yaitu organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadangkala tidak efektif. D. Mengkaji cara terbaik. Walaupun pilihan tindakan itu sudah dianggap baik, namun bisa saja tetap tidak efektif kalau dilakukan dengan cara kurang baik. E. Tujuan. Hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi. Bentuk perencanaan operasional. Rencana operasional atau operational plan terdiri atas rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Rencana sekali pakai merupakan arah tindakan yang mungkin tidak akan terulang dalam bentuk yang sama di masa yang akan datang. Bentuk utama rencana sekali pakai antara lain 1. Program. Program mencakup serangkaian aktivitas yang relatif luas. Suatu program menjelaskan A. Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. B. Unit atau anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah. C. Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah. 2. Proyek. Proyek adalah bagian program yang lebih kecil dan mandiri. Proyek memiliki cakupan terbatas dan petunjuk yang jelas mengenai tugas dan waktu. Setiap proyek akan menjadi tanggung jawab setiap individu yang ditunjuk dan diberi sumber daya spesifik dan dalam batas waktu tertentu. 3. Anggaran. Anggaran adalah pernyataan tentang sumber daya keuangan atau financial resource yang disediakan untuk kegiatan tertentu dalam waktu tertentu pula. Anggaran merupakan alat untuk mengendalikan aktivitas suatu organisasi. Oleh karena itu, anggaran merupakan komponen penting dari setiap program dan proyek. B. Langkah-langkah dalam perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. Dalam melakukan perencanaan operasional, maka diperlukan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut merupakan prosedur yang harus diikuti dalam setiap melakukan perencanaan. Sebab tanpa prosedur tersebut, maka kurang sempurna perencanaan tersebut. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan. Sering sebuah organisasi mempunyai banyak tujuan, maka harus memilih di antara banyak tujuan tersebut. Tujuan dapat dirumuskan sesuai dengan maksud, misi, dan sasaran yang dikehendaki. 2. Memahami atau merumuskan keadaan saat ini. Rencana adalah menyangkut kegiatan di masa yang akan datang. Apa yang dapat dilakukan di masa yang akan datang sangat ditentukan pula keadaan atau posisi organisasi pada saat ini. 3. Mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan. Organisasi harus melakukan identifikasi
dan inventarisasi faktor-faktor kemudahan dan hambatan dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan mengetahui kemudahan-kemudahan, organisasi akan dapat memanfaatkannya peluang tersebut sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yanu Najib, NIM 2021010048. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan fasilitas. Permasalahan dalam penetapan dan tujuan perencanaan. Yang pertama, permasalahan dalam penetapan dan tujuan perencanaan. Yang nomor 1, tujuan yang tidak tepat. Tujuan tidak tepat jika menetapkan terlalu banyak penekanan pada ukuran kuantitatif dan kualitatif dari keberhasilan. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat. Dalam beberapa lingkungan, sistem penghargaan yang tidak tepat merupakan hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi juga merupakan hambatan bagi penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Perubahan yang cepat, inovasi teknologi, dan persaingan yang ketat juga dapat meningkatkan kesulitan bagi suatu organisasi untuk secara akurat mengukur kesempatan dan ancaman di masa mendatang. Yang keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Hambatan lain terhadap perencanaan yang efektif adalah tujuan bagi mereka sendiri dan untuk unit-unit yang merupakan tanggung jawab mereka. Alasan ini mungkin adalah kurangnya rasa percaya diri atau takut akan kegagalan. Jika seseorang manajer menetapkan suatu tujuan spesifik, ringkas dan berhubungan dengan waktu, maka apakah ia mencapai atau tidak mencapai tujuan tersebut akan tampak nyata. Manajer yang secara sadar atau tidak sadar berusaha untuk menghindari tingkat tanggung jawab ini lebih mungkin untuk menghindari usaha perencanaan organisasi. Pfizer, suatu perusahaan farmasi besar, mengalami masalah karena manajernya tidak menetapkan tujuan untuk penelitian dan pengembangan. Sebagai akibatnya, organisasi tersebut jauh tertinggal di belakang karena manajer tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa efektif usaha penelitian dan pengembangan mereka sebenarnya. Yang kelima yaitu penolakan terhadap perubahan. Hambatan lain dalam menetapkan tujuan dan perencanaan adalah penolakan terhadap perubahan. Perencanaan pada intinya terkait dengan perubahan sesuatu dalam organisasi. Avon Products hampir membuat dirinya sendiri bangkrut beberapa tahun yang lalu karena perusahaan bersikeras melanjutkan kebijakan pembayaran dividen yang besar kepada para pemegang sahamnya. Ketika laba mulai menurun, manajer menolak memotong dividen dan mulai melakukan pinjaman untuk membayar dividen tersebut. Hutang perusahaan meningkat dari 3 juta dolar menjadi 1,1 miliar dolar dalam waktu 8 tahun. Pada akhirnya, manajer terpaksa menyelesaikan masalah dan memotong dividen. Yang keenam, keterbatasan yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi merupakan hambatan utama yang lain. Kemudian mengatasi permasalahan. Yang pertama, pemahaman maksud, tujuan, dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Manajer seharusnya juga mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada efektivitas penetapan tujuan dan pembuatan rencana. Dan penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan. Penyesuaian dan pengecualian diharapkan dari waktu ke waktu. Kemudian yang nomor 2, komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan seharusnya tahu landasan apa yang mendasari strategi fungsional dan bagaimana strategi-strategi tersebut diintegrasikan dan dikoordinasikan. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan mengimplementasikan rencana harus didengar pendapatnya dalam mengembangkan strategi tersebut. Setiap orang hampir selalu memiliki informasi yang berharga untuk disumbangkan atau karena mereka akan mengimplementasikan rencana atau keterlibatan mereka sangat penting. Biasanya orang yang berkomitmen
pada rencana yang pembentukannya mereka bantu. Bahkan ketika suatu organisasi bersifat sentralistis atau menggunakan staf perencanaan manajer dari berbagai tingkat dalam organisasi, seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan. Yang ketiga yaitu konsistensi atau revisi atau pembaruan. Tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi atau dari satu departemen ke departemen lainnya. Konsistensi vertikal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten dari atas hingga ke bawah organisasi. Tujuan strategis, taktis, dan operasional harus selaras, karena penetapan tujuan dan perencanaan merupakan proses yang dinamis. Tujuan dan perencanaan juga harus direvisi dan diperbarui secara berkala. Banyak organisasi melihat perlunya merevisi dan memperbarui dengan frekuensi yang semakin sering. Yang keempat yaitu sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif, maupun karena berhasil mencapainya. Karena kegagalan terkadang berasal dari faktor-faktor di luar pengendalian manajemen. Orang seharusnya dipastikan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan tidak akan selalu memiliki konsekuensi hukuman. Kemudian adalah perencanaan fasilitas. Aktivitas perencanaan fasilitas dapat dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama, perencanaan lokasi usaha, dan yang kedua, perencanaan tata letak, layout tempat usaha. Yang ketiga adalah perencanaan sistem material handling. Yang pertama, perencanaan lokasi usaha. Perencanaan fasilitas yang pertama berkaitan dengan perencanaan dan penentuan lokasi usaha. Perencanaan dan pertimbangan penentuan lokasi usaha untuk usaha baru dan perluasan usaha akan berbeda. Untuk perusahaan yang baru pertama kali berdiri, tujuannya adalah menemukan lokasi yang agar dapat melayani konsumen dengan baik. Tempat usaha yang strategis tentunya akan memudahkan perusahaan baru mendapatkan dan mempertahankan konsumennya. Tempat usaha yang baik, mudah ditemukan, dan dijangkau tentu akan menarik bagi konsumen. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan baku yang baik dan kontinu. Seringkali perusahaan harus memilih lokasi usaha di daerah di mana bahan baku produksi mudah diperoleh, baik untuk mengantisipasi mudah rusaknya bahan baku ataupun kesulitan angkut bahan baku tersebut. Contohnya adalah perusahaan pengalengan ikan, perusahaan minuman, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik. Selain bahan baku, pertimbangan lainnya adalah kemudahan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang akan menjadi karyawan atau pekerja. Perusahaan padat karya seperti perusahaan rokok, perusahaan garmen tentu akan memilih lokasi usaha yang padat penduduk guna mendapatkan SDM yang cukup. Yang keempat yaitu untuk keperluan usaha di kemudian hari. Antisipasi terhadap berkembangnya usaha juga perlu diperhitungkan. Jangan sampai perusahaan mengalami kesulitan dalam memperluas usahanya dikarenakan tidak ada lagi lahan kosong di kiri, kanan, belakang atau depan atau sekitar lokasi usaha saat ini. Sempitnya lahan usaha dapat diantisipasi dengan merencanakan pondasi untuk keperluan bangunan bertingkat yang dapat ditambah sewaktu-waktu dibutuhkan tambahan ruangan. Yang kelima yaitu agar operasi perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Semua alasan tersebut di atas dimaksudkan akan proses produksi lancar, tidak terganggu oleh masalah kekurangan bahan baku, kekurangan tenaga kerja, sampai dengan kesulitan menambah kapasitas produksi di kemudian hari. Yang kelima yaitu menyesuaikan kemampuan perusahaan. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kemampuan perusahaan saat ini dan di kemudian hari. Penentuan lokasi usaha seringkali dipengaruhi juga oleh tersedianya dana perusahaan. Lokasi yang diinginkan tidak selamanya sesuai dengan dana yang tersedia, karena lokasi usaha yang baik atau strategis biasanya menuntut investasi yang besar atau mahal. Yang kedua yaitu perencanaan tata letak atau layout. Beberapa hal yang dapat membantu dalam perencanaan layout. Yang pertama adalah atap cukup tinggi. Hal ini akan memudahkan perusahaan di dalam mengatur penerangan dan sirkulasi udara. Yang kedua adalah ganggang yang cukup lebar. Akan memudahkan arus barang dan manusia
dan juga memudahkan perawatan fasilitas perusahaan. Yang ketiga adalah daya tahan lantai dan bangunan sangat berguna apabila perusahaan memilih bangunan berlantai lebih dari satu atau bangunan bertingkat. Pentingnya juga bila perusahaan menggunakan mesin atau fasilitas lain yang berat. Yang keempat adalah dudukan mesin yang fleksibel, penting untuk memudahkan perawatan dan pergantian mesin misalnya. Yang kelima adalah fleksibel untuk kondisi emergensi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan material handling. Salah satu alatnya adalah BEP atau break even point. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam perusahaan. Permasalahan hukum illegal isu di suatu perusahaan yang dihadapi seorang illegal official adalah banyak sekali. Meskipun demikian dapat diciptakan menjadi dua kelompok, yaitu isu-isu hukum eksternal dan internal. Di dalam internal perusahaan biasanya masalah hukum berkaitan dengan satu tenaga kerja. Di dalam ruang lingkup tenaga kerja ini beberapa masalah tenaga kerja yang perlu dicermati adalah seperti perjanjian kerja. 2. Masalah permodalan. Yang dimaksud masalah permodalan di sini adalah modal yang berapa keuangan perusahaan di masa terkadang perusahaan akan meningkatkan modal yang berarti berkaitan dengan perubahan akte pendirian. Segala konsekuensinya belum lagi kalau perusahaan di dalam masalah modal dengan meminjam pihak tertentu yang akan berdampak pada perebutan perjanjian. Selain itu juga bila perusahaan akan menambah modal melalui go public atau bila sudah go public akan dijadikan dengan right issue. Tentunya banyak aspek ilegal yang lainnya yang harus dipersiapkan untuk hal tersebut. Masalah pengaduan bahan baku. Untuk perusahaan industri yang menghasilkan barang, maka pengandalan bahan baku juga banyak menimbulkan permasalahan hukum. Misalnya pembelian penambangan yang sangat rumit merupakan tantangan yang harus dibereskan dan lain-lain. Untuk perusahaan yang masalah hukum tentang bahan baku tentunya tidak ada masalah. Dan yang keempat, masalah alat produksi. Perusahaan di dalam meletakkan produksi tentulah sangat memerlukan alat-alat produksi seperti mesin, kendaraan, dan lain-lain. Masalah bahan baku biasanya menuai adalah masalah pembelian, perawatan, dan penggantian mesin yang biasanya akan berkaitan dengan perjanjian dengan pihak penyediaan mesin produksi. Terus yang kelima, masalah restrukturisasi. Restrukturisasi bisa meliputi organisasi perusahaan, juga bisa meningkatkan restrukturisasi modal, hutang piutang, dan restrukturisasi lainnya yang rawan akan munculnya perusahaan hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Zalater Ilmiah akan menjelaskan mengenai metode USG, metode NGT, dan juga metode bottom up. Metode USG atau Urgency Seriousness Growth. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan suatu prioritas masalah dengan metode teknik scoring. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memerhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Kelebihan metode USG ini adalah: yang pertama, merupakan pandangan orang banyak dengan kemampuan sama sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, diyakini bahwa hasil prioritas dapat memberikan objektivitas. Yang ketiga, bisa diidentifikasikan lebih lanjut apakah masalah tersebut dapat diselesaikan secara manageable atau tidak. Kekurangan metode USG. Yang pertama,
Cara ini lebih banyak berdasarkan asumsi dengan keterbatasan tertentu yang melemahkan eksistensi permasalahan. Yang kedua, jika asumsi yang disepakati lebih banyak dengan keterbatasan, maka hasilnya akan bersifat subjektif. Metode NGT, Nominal Group Technique. NGT adalah suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dengan cara mengumpulkan ide-ide dari tiap peserta yang kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih. Ide yang dipilih adalah yang paling banyak skornya, yang berarti merupakan konsensus bersama. Metode ini dapat menjadi alternatif brainstorming, hanya saja konsensus dapat tercapai lebih cepat. Teknik ini awalnya dikembangkan oleh Delbecq dan Van Dieven, yang kemudian diaplikasikan untuk perencanaan program pendidikan untuk orang dewasa oleh Vedros. Yang selanjutnya, langkah-langkah mengimplementasikan NGT. Yang pertama, introduction. Pada tahap ini, fasilitator atau moderator membuka sesi NGT dengan menyapa peserta sekaligus menjelaskan tujuan dan prosedur dari pertemuan. Yang selanjutnya, generating ideas. Fasilitator mengutarakan pertanyaan atau masalah ke kelompok dalam bentuk tertulis di kertas. Selanjutnya, masing-masing peserta diminta untuk menuliskan seluruh ide yang muncul di kepalanya. Para peserta diminta untuk bekerja secara independen tanpa berdiskusi sama sekali dengan peserta lain. Tahap ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Yang selanjutnya, sharing dan recording ideas. Selanjutnya, fasilitator meminta peserta untuk berbagi ide-ide yang sebelumnya sudah mereka tuliskan di kertas. Sang moderator menuliskan ide-ide dari tiap peserta pada papan tulis supaya semuanya dapat melihat. Ide yang sama tidak disertakan, namun jika ada perspektif atau penekanan yang berbeda dapat dimasukkan. Lanjutkan proses ini hingga seluruh ide dari tiap peserta dapat terdokumentasi. Dan pada tahap ini tidak ada diskusi atau debat. Peserta boleh menuliskan ide-ide yang baru yang muncul sepanjang proses, dan tahap ini membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Selanjutnya, discussing ideas. Selanjutnya, peserta diminta untuk memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai ide-ide yang telah dikemukakan. Setiap peserta boleh mengajukan komentar ataupun pertanyaan mengenai ide-ide tersebut, dan yang menjawab tidak harus orang yang mengajukan ide tersebut. Jadi intinya, fasilitator bertugas untuk memastikan bahwa setiap peserta dapat memberikan kontribusi pada diskusi, serta menjaga proses tetap netral, tanpa ada judgement atau serangan ke pihak tertentu. Fasilitator juga bertugas supaya seluruh ide dapat dibahas secara menyeluruh dan tidak terpaku pada beberapa ide saja. Dalam tahap ini, tidak ada ide yang dieliminasi, hanya memberikan pemahaman mengenai ide-ide tersebut kepada para peserta dan memberikan gambaran mengenai pentingnya ide-ide tersebut. Dan tahap ini membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Dan yang terakhir yaitu voting and ranking on ideas. Tahap terakhir ini masing-masing peserta memberikan voting terhadap ide-ide yang ada. Sebelumnya, fasilitator harus menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang digunakan untuk voting ide. Jadi, misalnya tiap peserta diminta untuk memilih 5 ide terbaik dari daftar yang ada. Kemudian, mereka harus memberikan ranking prioritas bagi tiap ide tersebut. 1 untuk ide yang kurang penting, hingga 5 untuk yang paling penting. Ide yang memperoleh skor paling tinggi merupakan ide yang paling disukai dan disepakati bersama oleh kelompok. Yang selanjutnya, metode bottom up atau bawah ke atas. Metode bottom up adalah memusatkan perhatian pada asumsi yang menjelaskan atau yang mendasari penjualan secara spesifik, pengeluaran, margin laba untuk setiap produk dan layanan. Bottom up lebih memfokuskan untuk mengatasi masalah-masalah yang kecil terlebih dahulu. Konsep ini mengedepankan bahwa sebelum mengatasi hal-hal yang lebih besar, maka hal-hal yang kecil harus sudah selesai terlebih dahulu atau sudah beres terlebih dahulu. Dengan membereskan hal-hal yang kecil, maka persoalan terbesar utama akan ketahuan dengan sendirinya. Biasanya butuh waktu yang lebih lama untuk menganalisis problem utama, terutama kalau problem yang kecil yang mau dibereskan itu sangat banyak. Terlebih lagi, tidak semua orang yang menguasai permasalahan dengan sangat detail.